Jack Danus Broto. Tidak, Boy. Memang kalau kita mendirikan tenda di Arcopodo lebih dekat puncak. Tetapi masalahnya di sana tidak ada sumber air seperti yang tadi kalian ambil di Sumber Mani. Lagi pula trek menuju ke Arcopodo terjal. Masih ingatkan bagaimana kita menggendong tas karier yang lumayan berat saat melewati tanjakan cinta. Tanjakan menuju Arcopodo lebih curam, kiri kanan jurang barang. Bayangkan kalau kita harus menggendong tas karir, sedangkan bawa diri sendiri saja sudah susah. Ingat, teman, nanti jangan bercanda, diperlukan kerjasama. Karena apa? Taruhannya nyawa kita. Nah, Boy, sekarang bisa memilih di mana mendirikan tenda yang menguntungkan. Hambali, rasanya benar, Boy, apa yang dikemukakan oleh Ganu. Lebih baik kita memilih mendirikan tenda di Kalimati. Beberapa saat kemudian, mereka tidak ada yang berucap kata sepatah pun. Rupanya menghemat tenaga untuk menuju Arcopodo. Benar, kiri kanan jurang yang menganga siap memakan korban bila kita tidak hati-hati. Mereka sudah tidak pernah bercanda lagi. Butuh konsentrasi dan kerjasama di antara teman. Setelah berjalan hampir 3 jam, kalau di jalan datar tentu lebih 20 km bisa dicapai. Kini mereka hanya sampai di batas vegetasi, artinya batas antara ada kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan dan tidak ada sama sekali karena banyaknya pasir dan batu yang membuat tidak ada kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Sungguh menyolok bedanya hijau dan abu-abu. Kini mereka harus menggunakan tongkat yang memang sudah dipersiapkan dari awal karena jalan semakin mendaki dan terus mendaki, sungguh melelahkan. Boy Kadot sempat berucap, yang aku bayangkan memang benar. Berjalan di atas pasir yang menanjak, kita maju 5 langkah, mundur 3 langkah. Maka teman jangan buru-buru cepat sampai. Antur langkah kita. Bertindak demikian sambil napasnya memburu ngos-ngosan. Tak Sugriwo. Benar, ya begitulah. Hanya kalimat pendek, takut tambah ngos-ngosan. Mereka tetap berjalan menanjak dan semakin menanjak sudah hampir 3 jam lebih belum sampai puncak. Karena mereka sambil memandu pendaki pemula Diana Sunaringsasi yang sejak 2 tahun lalu tidak mendaki karena sibuk dengan kuliahnya. Sementara grup ini sudah pada bekerja semua di kota yang berlainan. Diana Sunaringsasi. Jack, rasanya sudah 3 jam. Kita naik belum sampai puncak juga ya. Padahal fajar sudah mulai menyingsing. Ia tidak sadar bahwa perjalanan sangat lambat sekali karena mereka sambil menemani, sementara Hambali, Hirman, dan Nirlan sudah jauh di depan. Tidak lupa Diana Sunaringsasi sebentar-sebentar berhenti sambil menembuguk air. Memang benar-benar menguras energi. Beruntung mereka semua membawa coklat sambil dikunyah dikit demi sedikit untuk mengganti energi yang hilang. Kini tanjakan semakin tinggi, tingkat kemiringan mencapai 45 derajat. Sungguh sulit untuk didaki. Terpaksa Diana Sunaringsasi merelakan teman-temannya mendahului agar sampai puncak. Hanya Jack Danus Broto yang tidak tega meninggal gadis yang disayangi. Ketika jarum menunjukkan angka 8, belum sampai puncak juga, padahal batas pendakian jam 8.30, sudah harus turun dari puncak untuk menghindari turunnya gas beracun atau awan panas yang terbawa oleh angin yang tidak dapat diperkirakan di pagi hari. Diana Sunaringsasi. Jack, tinggalkan aku di sini. Biarlah aku menunggu di sini. Lihat mereka sudah ada yang turun, berarti nanti yang dari puncak akan turun juga melewati jalan ini juga. Jack Danus Broto. Tidak, Diana, aku tunggu. Aku tidak sampai puncak tidak apa-apa, masih ada waktu di lain hari. Diana pasti kuat. Satukan pikiranmu, himpun tenaga dalam, meditasi beberapa saat, pasti bisa. Diana Sunaringsasi. Jack, aku harus sampai puncak.
Biar kita menjadi manusia terakhir sampai puncak, kemudian nanti menjadi orang terakhir yang turun dari puncak. Sambil aku menghimpun tenaga, biarlah aku bermeditasi barang sekejap. Memang aku kurang melatih diri karena kesibukan kuliahku. Kemudian Diana Sunaryangsasi diam, memusatkan daya ciptanya, bermeditasi sambil mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan. Kini di udara dingin yang sangat dingin, tubuh mulai memanas sampai mengeluarkan keringat. Tidak berapa lama, Diana Sunaryangsasi nampak bugar, penuh semangat sembari berkata, "Mari Jack, kita teruskan sekarang." Dengan semangat tanpa menyerah, bagaikan mendapatkan kekuatan baru, kini ia menuju puncak yang selalu berpapasan dengan mereka yang turun dari puncak. Stasiun akhir. Kak Agajayana semakin mengurangi kecepatannya, mengingat tidak lama lagi akan sampai di tujuan akhir, Stasiun Malang. Fajar juga sudah mulai menyingsing. Juga pemberitahuan dari petugas melalui pengeras suara bahwa tidak lama lagi kereta akan memasuki Stasiun Malang Kota Lama. Ruri, Bapak, novel ceritanya sungguh menarik. Semalam suntuk, aku tidak sedikit pun mengantuk mendengarkan gambaran lengkap cerita novel serial Dakon Surga yang Hilang. Jadi 8 mendaki Gunung Semeru akhirnya selamat dari tenggelamnya Atlantik ya Bapak. Dan juga berhasil mendaki puncak Gunung Semeru, tujuan utama mereka semula ya Bapak. Dan akulah orang pertama yang mendengarkan cerita novel fiksi serial Dakon Surga yang Hilang sebelum dikirimkan ke penerbit. Bapak, sebentar lagi kereta sampai di Stasiun Malang Kota Lama. Ruri akan turun. Aku. Benar Ruri. Mereka semua selamat dari tenggelamnya Atlantik. Bahkan melalui lorong waktu 11.500 tahun, mereka juga berhasil kembali ke zaman mereka sendiri di tahun 2012. Kemudian mereka berhasil pula mencapai puncak Semeru yang memang merupakan tujuan pendakian semula, karena 2 tahun lalu belum berhasil mencapai puncak Semeru yang merupakan hutang yang harus dibayar. Oh, jadi Ruri turun di Stasiun Malang Kota Lama ya? Sebentar lagi sampai. Ruri, benar Bapak, Ruri turun di sini. Apakah novel bersambung Bapak? Benar Ruri, novel Dakon adalah novel serial. Jadi nanti Bapak teruskan dengan serial Dakon, Budur sebuah misteri. Kereta berhenti di Stasiun Malang Kota Lama. Segera gadis itu beranjak turun. Ruri, wah sayang Bapak, Ruri tidak bisa lagi mendengar kelanjutannya. Semoga sukses Bapak, selamat jalan. Kemudian kami berpisah dengan gadis belianan cantik itu. Berpisah yang rasanya tidak akan bertemu lagi selamanya, karena masing-masing lupa menanyakan nomor yang bisa dihubungi. Berpisah untuk selamanya, seperti tokoh-tokoh dalam novel. Yoseko Dharmawangsa berpisah dengan Dasya Dua Bodhita, Boy Gadot berpisah dengan Yesi, dan Hambali berpisah dengan Yola. Beberapa saat kemudian kereta sudah sampai di Stasiun Malang, Kota Baru. Kemudian aku turun.